Assalamualaikum Tuan Guru, apa hukumnya hamba Allah yang selalu mengabaikan solat? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sholatu imaduddin, solat itu tiang agama. Ini kipas angin bisa nyangkut, lampu bisa nyangkut, atap bisa nyangkut karena tiangnya kokoh. Kalau tiang ditumbang, tumbang semuanya. Jadi sedekahnya rajin, pengajiannya rajin, kalau tak sholat maka amalnya semuanya tumbang. Yang ketiga, ada satu neraka namanya Saqar. Masalakakum fi Saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Yang keempat, solat itu adalah hutang. Hutang wajib dibayar. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, orang yang tidak solat maka hutang paling layak dibayarkan kepada Allah, maka dia mati dalam keadaan terhutang, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, solat itu membuat orang dekat dengan Allah, sedangkan meninggalkan solat membuat hati kering, kerontang, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu hatinya tak tenang. Orang yang sholat hatinya tenang. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya tadi waktu saya khutbah Jumat banyak yang tidur. Menunjukkan dia tenang lah itu. Orang barat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, tidak bisa tidur. Penyakit tak bisa tidur ini namanya insomnia. Mesti makan pil tidur, dikasih morfin biar bisa tidur. Orang kita naik angkot ketiduran, lewat gang, tengok udah sampai pasar pagi Arengka, marah pula sama supir tuh. Kenapa tak kau banguni aku tadi? Aku bawa mobil bukan menjaga kalian. Dijauhkan Allah dari ketenangan hati, sehingga gelisah aja bawaannya. Gelisah, pakai ganja. Gelisah, mabuk. Gelisah, karaoke. Gelisah, sakau. Tidak tenang jiwanya. Maka solat menenangkan jiwa, karena semua kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tenang. Ibu tenang apa tak tenang? Tenang. Dari bunyi jawabnya tenang. Tenang, Bu. Itu saking tenangnya, saking kan tenangnya lah itu, tak bergerak lagi. Cuma Bu tenang. Ustaz, laki saya tak sholat Pak Ustaz. Walaupun ibu udah pengajian, jangan pulang nanti ibu ceramahi pula bapak. Bang, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru, doakan aja mudah-mudahan dia sholat. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Banyak juga yang tak sholat. Ditanya dia, nanti kalau abang mati aku tak ikut bang. Surat rumah ini sama aku, surat tanah aku yang megang, STNK BPKB pun sama aku juga. Yang menyertai abang nanti di liang lahat sholat itulah. Dia mencungkau gitu. Ibu jangan diam aja, besok ulang lagi sampai dia dapat hidayah. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Ibu tidak profesor, doktor, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan artis, tapi ketika ibu menyampaikan satu orang dapat hidayah, itu luar biasa. Berapa banyak bapak-bapak yang tak sholat jadi sholat karena bininya. Saya sebetulnya dulu dengar ceramah gak masuk ke telinga saya Pak Ustaz, tapi pas bini saya merepet, masuk semuanya Pak Ustaz. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu membedakan anak-anaknya, padahal kita sangat sayang kepada orang tua kita, tapi kalau kita menjenguknya selalu sakit hati melihat sikapnya. Untuk orang tua, ini hadis Nabi SAW, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ibu punya anak ibu 3, 4, 5, tak boleh ibu bagi-bagi anak ini, kasih mesti sama. Kalau anak ini dikasih duit, ini kasih duit.
Kalau ini dikasih warisan hibah, wasiat, ini mesti kasih. Tak boleh berpilih kasih. Anak yang satu kuliah sampai S1, S2, S3. Anak yang satu es cendol pun tak dapat. Berarti nanti ibu mewariskan putus silaturahim. Cucu ibu nanti akan berkelahi. Yalah kau kaya ya, kau dulu disekolahkan, ayahku tidak. Itulah gara-gara atuk kita, mampus juga dia kan. Memutus tali silaturahim. Jadi ibu tidak boleh tidak adil. Adapun ayah, ibu, emak, bapak, ibu tidak adil, maka mereka sudah tua, susah untuk ngasih tahu. Tapi kalau mereka nonton ini bagus juga, kasih tonton. Mak ya, coba tonton. Mak pedas sekali cakap Ustaz ini. Ini untuk kebaikan ayah juga. Prinsip sama orang tua itu begini. Kalau yang tadi sebagai orang tua, sekarang kita sebagai anak. Kita hanya datang untuk berbakti saja. Jangan minta lain-lain. Belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian yang dia suka, kasih dia duit, senangkan hatinya. Insya Allah rezeki ibu akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Perlakukan orang tuamu macam raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Senangkan hati. Kalau ibu pergi ke rumah dalam, tertulis di pintu, rumah Oma. Omanya udah tak ada, sudah meninggal. Saya tak tinggal situ, saya tinggal rumah lain. Karena pesan saya dulu, nanti kalau aku pindah ke sini, Oma tinggal sini. Kau tinggal di mana? Aku nanti ku cari rumah. Senangkan hati orang tua. Karena kalau aku tinggal di sini sama biniku, nanti Oma merasa mak numpang. Kalau aku sama biniku sini, mak ada sini, mak merasa mak numpang. Tapi kalau ku cari rumah lain, mak yang punya rumah ini, nanti pas aku datang kami tamu. Jadi ibu senangkan hatinya. Masalah dia tak adil, dia udah tua, udah pikun, umur 70, 80. Sanggup ibu membalas bagaimana dia dulu mengandung 9 bulan 10 hari. Sanggup ibu bagaimana dulu dia membesarkan tetes peluh keringat air mata. Perempuan lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena perempuanlah yang merawat, mengandung, menyusukan, membesarkan anak-anak. Kalau kami, saya laki-laki hanya menengok saja. Tak dapat dibalas. Di awal kehamilan, berubah hormon dalam tubuhnya, sensitif hidungnya, muntah-muntah dia. Membesar janin dalam perutnya, menekan ususnya, napasnya makin pendek, berubah warna kulitnya, retak-retak kulit di badan. Makin besar janin dalam perutnya, bengkok tulang belakangnya, merasakan sakit luar biasa. Melahirkan anak macam laki-laki tabrakan, berpatahan tulang-tulang. Nyawa taruhannya, meregang nyawa. Jadi kalau ada orang durhaka kepada maknya, pada ayahnya, oh, saya tak pernah saya lawan mak. 71 tahun umurnya. Saya pulang 2008, serumah sampai 2019. 11 tahun saya serumah. Semua saya penuh. Tak pernah saya lawan. Pun setelah meninggal, ada juga rasa menyesal dalam hati. Kenapalah aku dulu tak gitu? Kenapalah aku itu aku? Kenapa aku tak buat? Menyesal. Sekarang apa Ustaz buat kan? Sekarang saya buat yayasan pendidikan anak-anak supaya mengalir pahalanya. Anak-anak kita ini habis subuh murojaah, jam 4 subuh bangun tahajud, habis subuh murojaah, habis zuhur murojaah, subuh ke zuhur masuk kelas, asar murojaah, maghrib murojaah, isya murojaah, sampai jam 10 malam. Pahala anak-anak ini membaca, mereka dapat, orang tua mereka dapat, almarhumah umak saya pun dapat, mengalir ke dia. Termasuk pengajian ibu-ibu. Janji saya dulu. Termasuk di kampung. Di kampungnya pun saya buatkan yayasan. Yayasan Wakaf Hajah Rohana berbagi. Setiap bulan membagi 200 paket sembako. Harapan saya supaya mengalir pahala. Jadi
Saya sudah sampaikan sebagai orang tua mesti adil. Sebagai anak yang punya orang tua yang sudah tua 60-70, jangan dilawan. Iya kan aja apa katanya. Kau ini begini-begini. Iya mak. Jadilah pendengar yang baik. Anggap aja radio rusak. Nanti sampai masanya rindu mau menengok radio rusak. Meleleh air mata. Semua buku Yasinnya, buku surat Al-Kahfinya, buku zikirnya, tasbihnya, kainnya, telekungnya saya simpan dalam satu koper. Ada kopernya. Kalau rindu, tengah-tengah malam saya buka, saya cium, saya peluk kuat-kuat untuk mengobati rindu. Tapi orang minta juga ada. Jadi masih ada orang tua, sayanglah. Yang santri tunjukkan prestasi. Balik, ma aku udah hafal 30 juz. Ma aku S1. Senangkan hati. Bagi yang sudah tak ada, bacakan Al-Fatihah, kirimkan Yasin. Saya sudah sampaikan dua sisi, sebagai orang tua dan sebagai anak. Ini Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nokbinar, adik kelas saya di Al-Azhar Kairo. Dia ini ormas, orang masjid. Sebentar Bu ya, seketele. Pertanyaan terakhir. Apakah nifas berlaku orang yang habis keguguran usia kandungan 6 minggu? Soalnya dia udah mulai sholat sebelum 40 hari. Kalau umur janin itu lewat 80 hari, berbentuk dia, maaf cakap waktu gugur, maka berlaku hukum nifas. Tapi kalau kurang 80 hari, tak berbentuk, maka dia disebut dengan damun fasid, darah rusak. Keluar, cuci, mandi, bersih, macam ada luka di tangan. Cuci, mandi, bersih, sholat. Saya ulang sekali lagi, dua indikasi. Pertama, 80 hari umur kandungan itu. Lalu kemudian berbentuk. Kalau tidak 80 hari belum, atau tak ada bentuk, maka tak berlaku hukum nifas. Apakah taubat seseorang berlaku tapi dia belum memutuskan untuk berhijab, hanya baru mencoba memperbaiki dalam hal sholat? Karena sebelumnya dia wanita malam. Wanita malam ini maksudnya tukang jaga malam. Dia keluarnya malam aja, siang dia tidur. Namanya bad woman, laba-laba di waktu malam. Kalau tobat itu jangan setengah-setengah. Kau udah tobat? Aku udah tobat. Kenapa kau belum berjilbab? Aku tobatku baru 0,1%. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah ke dalam Islam kafah, total. Dari mulai hijabnya, sholatnya, puasanya. Mungkin dia baru bertahap, baru mulai ngaji, tak apa-apa. Suatu ketika adalah Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sedang ngisi pengajian di Bandung. Datang perempuan, rambutnya keribu, kukunya panjang, pakai kutek. Datang ke Buya Hamka. Buya, saya belum bisa pakai kerudung, belum bisa potong kuku, belum bisa ngilangin kutek. Buya Hamka tak marah. Buya senyum aja. Apa kata Buya? Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Tipis saja cakap. Pendek tapi maknanya dalam. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Kalau imanmu memanjang, kukumu begitu hebat. Jadi kalau ada, saya kadang pengajian ada perempuan tak berjilbab, tak pernah saya permalukan dia pun. Kalau kalian mau menengok penghuni neraka, itulah dia. Oh. Apa permalukan orang? Dia udah mau mengaji aja udah alhamdulillah, doakan dia dapat hidayah, kita sampai. Mungkin berproses, belum sempurna. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mendiami maksudnya mendiamkan kita, memusuhi kita, tapi kita tak tahu salahnya apa. Saya kalau didiamkan orang, saya tanya, kau kenapa? Kalau dia biasa ramah, biasa kalau jumpa, apa kabar Ustaz, tiba-tiba diam dia. Kau diam kenapa? Ada orang menyampaikan sesuatu ke kau, tanya.
supaya kita tidak salah sang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu dosa. Iya Ustadz pula, udah saya undang baik-baik, kenapa Ustadz tak datang waktu anak saya nikah? Oh aku datang. Kan aku tak datang. Oh jadi Ustadz datang waktu anak saya nikah? Saya datang. Kenapa tak nampak saya Ustadz di dalam? Aku datang sampai pintu aku balik. Kenapa Ustadz balik? Karena kalian sambut pakai organ tunggal. Lagunya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek. Daripada aku salah suap, masuk rendang tuh ke hidung, bagus aku balik. Jadi dengan klarifikasi itu mengajar dia bahwa kita tak datang itu bukan kita yang salah itu dia. Menghadiri walimah itu sunnah, tapi menengok orang membuka aurat itu haram. Kalau bertentangan antara yang sunnah dengan yang haram, mana yang dipakai? Meninggalkan yang haram. Kenapa kita masuk ke dalam haram? Nah, itu sekaligus mendidik dia. Sampailah hati Ustadz kemarin waktu pulang, kenapa Ustadz tak buka kaca mobil? Udah dipencet macet, rusak. Jadi tidak semua orang yang nggak buka kaca mobil itu sombong. Ada juga yang mobil itu rusak. Kenapa tak pencet klekson? Klekson mati, asal dipencet keluar air. Itu namanya tabayyun. Dalilnya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifika, tanya. Jadi kalau ada orang mendiamkan kita tanya, oh kenapa kau diamkan aku? Suka hatiku lah, mulut-mulut aku, lidah-lidah aku. Apa urusan kau? Urus aja surgamu, urus neraka. Berarti dia ini sedang sensi. Kita sudah minta maaf, tapi dia tak mau memaafkan. Kita hanya mengurus urusan kita. Minta maaf itu urusan siapa? Urusan kita. Masalah memaafkan itu urusan siapa? Urusan dia. Jangan urus urusan dia, urus saja urusan kita. Sekarang banyak orang tak mau minta maaf karena diurusnya urusan orang. Kau kenapa tak minta maaf? Iya kalau dia maafkan aku, kalau tidak itu urusan dia. Apa pula kau urus? Berdoa ini urusan kita. Masalah makbul tak makbul itu urusan Allah, apa pula urusan dia. Maka kita berdoa. Ini banyak orang, kok kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum makbul Pak Ustaz. Itu urusan Allah. Urusan kau berdoa. Kata Allah, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, aku kabulkan doa. Ini banyak orang mencari bambu, memasang tali kail pancing, meletakkan umpan di ujung, meletakkannya di tepi kolam. Itu urusan kita. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Dipasang pancing 3, yang satu umpannya cacing, yang satu umpannya katak, yang satu umpannya wafer. Begitu mau ditarik, yang satu umpannya hilang, yang satu kailnya hilang, yang satu sama-sama bambunya hilang. Bersedihkah kita? Tidak. Kita tetap bersyukur sama Allah karena kita sudah berusaha. Pulang ke rumah husnuzon, rupanya Allah mau ngasih kita bukan ikan mentah, ikan masak di antara orang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi suami saya habis mancing, teringat dia Ustaz, ini ada gulai. Hah, yummy. Husnuzon kepada Allah SWT. Jadi ibu minta maaf aja. Masalah dia memaafkan tak memaafkan itu urusan dia. Yang penting kita sudah lepas. Assalamualaikum WRWB. WR itu warahmatullah, WB wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah ada kelas untuk ibu-ibu, kelas tahsin dan tahfiz untuk ibu-ibu? Apakah ada kelas untuk ibu-ibu, kelas tahfiz dan tahsin? Malam di sini dari maghrib ke isya kan ada kelas anak-anak.
Nah, oma-oma ini kalau mau nyetor nanti dimintakan ke Ustazah Fatimah sama ustazah-ustazah supaya sekarang belum ada lagi disediakan untuk kelas tahsin dan tahfiz. Tahsin memperbaiki bacaan. Min qablikum. Ibu perempuan, gurunya ustazah, jangan guru laki-laki. Nanti ditengok guru tuh bibir ibu. Bibirnya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Hindari guru laki-laki. Kalau laki-laki muridnya, maka gurunya juga laki-laki. Menghindari pelecehan seksual. Tapi ustadz laki-laki, kami perempuan. Ini pengajian umum. Kalau tahsin ini kan berdua. Nengok. Nah. Kemudian kalau tahfiz itu menyetorkan hafalan. Misalnya ibu sudah hafal surat-surat pendek. Tadi kan Pak Ustadz kita sebulan 4 kali. Ya. Jumat pertama akidah Ustadz Al-Nobdinar. Jumat kedua Ustadz Somad, kitab At-Tarhib wa Tarhib. Jumat ketiga akhlak Ustadz Zul Ikrami. Jumat keempat Ustadz Adam Malik Indra fikih. Jumat kelima tahsin. Ibu perbaiki bacaan ibu. Ada 5 ustazah. Kalau ibu ada hafalan, setorkan hafalan ibu ke Ustazah Sema, Ustazah Anissa, Ustazah Fatimah. Kami ada hafalan ustazah, boleh kami nyetorkan? Silakan. Berapa halaman bu? Cuman 2 baris saja. Apa itu? Inna a'toina. Itu namanya bukan tahfiz, tahsin. Inna a. Kurang dalam bu. A. Inna a'taina. Apa pula tai? Bo. Inna a'taina kal kausar. Apa pula sa? Sa. Inna a'tainakal kautsar. Mana belar? Dia tebal, tafkhim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli, bukan so. Fasolli li rabb. Tak ada ro. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sya, bukan itu pakai gunnah. Inna sya, inna sa. Oh lah sa, shin itu. Inna syani aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang akan terputus. Jadi kalau ibu punya tetangga, punya orang jahat, bacakan itu. Inna syani aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah akan terputus, maka putuslah dia. Untuk sementara di Jumat kelima itu nanti ibu tahsin, memperbaiki bacaan. Tapi jangan gara-gara tahsin lalu tak datang. Datang aja tahsin. Selama ini baca Yasinnya sama-sama. Nanti pas tahsin itu 5 ayat. Baca bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ibu 5 ayat. Nah, nggak pandai ya. Jangan ketawakan. Tak boleh mengejek orang. Boleh jadi hati dia lebih ikhlas diterima Allah. Tapi jangan dibalik. Aku memang tak pandai ngaji, tapi hatiku bersih. Nah, jadi nanti ibu yang mau menyetorkan hafalan minta waktu sama ustazah. Akan dibuatkannya program untuk ibu-ibu. Kita mau kampung kita ini menjadi kampung Quran. Pesantren yang tak pakai dinding, tak pakai pintu gerbang.
santrinya semua, anak-anak dari maghrib ke isya, oma-oma sore Jumat, bapak-bapak terserah dialah kapan dia mau. TK tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Mau datang ke rumah, sekarang karena masih banyak tukang, nanti kalau udah tukang selesai rapi baru. Sekarang takut masuk pencuri pakai jilbab untuk membawa besi, pakai masker, buka berkumis. Nah, bukan tak menerima tamu, tapi kita buat apa itu Ustaz Somad itu? Hanya di TV One aja, tak pernah jumpa kami, mobilnya aja lewat-lewat, tak pernah temu. Oh, pembohong kau. Saya ada terus di sini tiap hari Jumat kedua. Kalau ada orang ngomong begitu, fitnah. Betul? Ibu-ibu yang ikut pengajian, buktinya ada. Berdosakah kita jika mengetahui hubungan perselingkuhan abang ipar dan tidak memberitahukannya kepada istrinya? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, tak sanggup dengan lisan. Kalau tak sanggup dengan perselingkuhan ini, apakah perbuatan mungkar? Mungkar, zina, maka mesti dikasih tahu. Kumpulkan semua keluarga, kumpulkan bukti-bukti, jadi intel agak 2-3 hari, foto dari jauh, print berdasarkan pengintaian kami jam 3 sore. Nih, supaya dia tak mengelak. Jangan menyebarkan isu, jangan sebar di medsos, kumpulkan supaya tidak menjadi korban medsos. Karena kalau kita beritahu akan mengakibatkan keributan dan mempengaruhi ke pekerjaan suami, seluruh keluarga dari pihak laki-laki. Oh, tak dikasih tahu itu lebih berbahaya, karena dia sebab menyimpan bom atom. Simpan-simpan, didiamkan, begitu meledak, hancur berkeping. Menang jadi arang, kalah jadi arang. Tapi kalau dikasih tahu, lebih kumpul keluarga, kasih tahu, mudah-mudahan dia bertaubat. Lebih baik. Tak sanggup saya ngasih taunya Pak Ustaz, kasih tahu sama saya. Nanti kita kumpulkan keluarganya, mana bukti-bukti, saya ceritakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, ini saya mendapatkan laporan ini, daripada nanti pecah di medsos, di Instagram, bagus kita selesaikan secara kekeluargaan. Betul lah Pak Ustaz, betul nih Pak Ustaz. Jadi, habis itu pingsan deh. Kalau perempuan dalam halangan meninggal, boleh disolatkan di masjid Pak Ustaz? Ingin tahu penjelasannya? Maka setelah dia meninggal dunia, lalu kemudian dia pun suci bersih, tak mengalir lagi. Itulah maka sudah mandi itu bersih dia, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, bersih, suci, bersih, maka disolatkan di dalam musola, di masjid, solat. Tak berlaku lagi hukum orang hidup tentang masalah haid dan nifas. Begitu juga perempuan yang nifas melahirkan, dimandikan, suci bersih. Makanya yang memandikan itu penyelenggaraan jenazah. Nanti kita undang ustadz spesialis penyelenggaraan jenazah, supaya kalau kita mati, anak-anak kita dibawa, supaya kalau kita mati, anak-anak ngurus kita. Jangan sampai kita mati dititipkan orang ke Dorsmir, ke tempat penyucian karpet. Ya kalau ibu baik, kalau ibu sombong, disemprot orang tuh, siramkannya mama lemon. Yang sombong dulu gitu. Tangan tuh dibalut pakai kain, digosok ke bagian-bagian sehingga dia betul-betul suci bersih, tak mengalir. Pelajari itu, almarhumah mak saya memandikan orang mati. Aku, kata mak saya, aku minta supaya habis mandi mati. Kenapa begitu mak? Anak kita ada perempuan, susah kau nanti. Aku minta kepada Allah supaya habis mandi mati. Malam dia sahur, hari Senin dia meninggal, malam dia makan sahur, mau puasa Senin, menjelang subuh dia mandi, sakit kepalanya, habis mandi meninggal. Pas macam doa, kabulkan Allah SWT. Takut dia kami susah menjaga. Mau nanya apa Ustadz, bagaimana kalau mau sholat langsung wudhu aja, sah apa tidak sholatnya? Tengok dulu, kalau dia berhadas besar mandi wajib dulu. Mana sah cuman wudhu?
Kalau kemudian dia dalam keadaan normal macam ini, berwudu. Mesti dia pahami mana sunat-sunat wudu, mana rukun-rukun wudu. Itulah pentingnya membaca. Anak-anak kita ini sudah khatam fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, lebih kurang 500 halaman, berdasarkan mazhab Syafi'i. Harganya 44.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Supaya tahu mana rukun, mana syarat. Cuci tangan, waktu bismillah tuh rukun, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rafa'al hadasil asghari istibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Pas bismillah itulah masuk niat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan, air ke mulut dan hidung sunat. Habis itu wajah, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki, lengkap semua. Habis itu sholat sah. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kalau orang tua kita sudah meninggal, boleh tak kita berkorban? Pertanyaannya kurang lengkap. Bolehkah kita berkorban untuk orang tua kita? Nah, itu maksudnya. Ini 2,5 juta untuk saya. Yang 2,5 juta ini Pak, untuk almarhumah emak saya. Maka berkorban untuk orang meninggal hukumnya boleh. Bagus. Mana dalilnya? Waktu Nabi memotong kurban itu apa kata Nabi? Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Dipotongnya satu lagi, Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bapak ibu yang mau berkurban, ini 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta untuk emak saya, 1,5 juta untuk ayah saya sudah meninggal, boleh hukumnya. Beliau minta diberikan, diadakan di kampung. Boleh tidak kita buat di sini saja Pak Ustaz? Kalau dia nazar, maka tak boleh dialihkan. Aku bernazar nanti di kampung, berarti mesti di kampung. Tapi kalau bunyinya umum, aku bernazar berkurban untuk kaum muslimin. Umum, muslimin di mana aja, di kampung maupun di sini. Tapi kalau kata dia di kampungnya, maka untuk orang fakir miskin yang ada di kampung. Di dalam kita sholat berjamaah, apakah boleh kita sendiri membaca doa waktu sujud sebelum mengucapkan salam? Allahu Akbar kata imam, dia sujud terus. Itu maksudnya, ini maksud pertanyaan. Boleh tidak kita sendiri sujud? Maksudnya dia lama sujud, tapi sebelum sampai kawan di sebelah itu ragu, mati kawan ini. Oke kan lama. Maka hukumnya boleh, tidak batal sholatnya, tidak batal iktidaknya. Tapi dianjurkan sebaiknya untuk yang sholat berlama-lama itu waktu sholat sunat tahajud malam. Kalau mau berlama-lama waktu tahajud malam, waktu di masjid itu lama sedikit aja dari yang lain, oke lah. Dan jangan lama kali menimbulkan fitnah kan? Menimbulkan fitnah. Kalau cerita boleh tak? Boleh, boleh. Kalau cerita adabnya sekarang kurang baik. Apakah boleh wanita sedang haid membaca surat Yasin dan memegang surat Yasin? 7 larangan. 7 larangan. Tak boleh di dalam masjid, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran. 7 dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatih. Tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh dalam masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran. Kecuali, ada kecuali, ustazah. Ustazah mengajar anak-anak tahfiz. Boleh, tapi tak boleh nyambung terus, potong-potong. Innallaha la yastahyi ayat riba. Masalam ma ba'udatan fama fauqo. Karena mereka ini nanti akan menjadi guru tahfiz. Kalau sampai 7 hari tak diulangnya, 7 hari dia tak mengajar, gitu deh, hilang anak-anak itu. Bukan cuma hafalannya hilang, anak-anak itu hilang.
Lalu kemudian boleh mengulang dalam hati. Mereka ini mengulang satu hari 2 juz murojaah. Kalau tak diulang hilang hafal. 7 hari 14 juz hilang. Maka diamnya orang penghafal Quran itu mengulang. Jadi kalau nampak ibu nanti anak-anak ini di bawah pohon lengkeng diam aja. Nah, itu sedang mengulang hafalan. Mengulang hafalan. Di dalam hatinya dia tetap membaca. Membaca namanya an zahri qalbin, dalam hati. 2 yang boleh. Penghafal Quran mengulang hafalan, guru membacakan memotong-potong. Boleh. Kita sebagai istri ikut mencari uang. Apakah boleh uang kita berikan pada keluarga kita tanpa sepengetahuan suami? Bapak kerja dapat 5 juta. Ibu kerja dapat 5 juta. Apa beda duit bapak itu dengan duit ibu? Duit bapak itu yang 5 juta ada hak ibu di dalam. Nama hak ibu itu namanya nafkah. Sedangkan duit ibu yang 5 juta itu tak ada hak bapak itu. Karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Tapi ibu bekerja karena izin bapak. Tentu ada uang surat izin. Itulah beda duit ibu sama duit bapak. Paham? Adapun ibu ngomong sama dia, itu bukan minta izin, itu adab. Itu adab. Kalian tamat pesantren, selesai S1, hafal Quran, jadi ustazah, punya duit. Lalu kemudian pas nikah suami kalian bilang, semua duitmu adalah duit abang. Maka kalian jangan mau dibodohi laki-laki. Dan bilang sama dia, itu kalau perempuan yang tak mengaji, bodoh. Aku nih hafal Quran. Tentu tak boleh kasar suami-suami. Itu bagi yang tak ngaji, abang bodoh. Jangan kau bodoh-bodoh, ya kami ini ngaji. Jadi kalau seorang suami pun mesti dia paham bahwa dalam duit bininya itu tak ada duit dia. Maka kalau istrinya ngomong, sesungguhnya itu bukan minta izin, tapi itu sekedar adab. Jadi kalau suaminya bilang, istrinya bilang, bang, boleh ya kirimkan ini untuk ayah sama emakku, dia tinggal ngangguk aja. Karena itu sebenarnya bukan minta izin. Jelas? Ini dipotong nanti, kirim ke suami-suami. Biar paham dia. Ini banyak sekarang suami-suami ini, kau jadi istriku, aku suamimu, maka surat tanahmu, mobilmu, gajimu, aku. Karena surgamu di bawah tapak kakiku. Apa ini? Pembodohan luar biasa. Ibu tetap ngomong sebagai adab. Seandainya ibu tak ngomong, maka sesungguhnya itu memang milik hak ibu. Ibu misalnya anak sematawayang, orang tua kaya raya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, kebun karet 7 warisan tak habis-habis. Berarti itu milik ibu. Abang tuh susah, jumpa di jalan salah telepon. Abang, ini hartaku, ini duit aku, tapi karena aku cinta, jangankan duit nih, nyawa aku kuberikan bang. Tapi kalau abang macam-macam, jelas? Apanya yang jelas ini? Yang terakhir itu pula jelas. Bagaimana cara supaya suami mau ikut pengajian agar menjadi suami yang soleh? Apa boleh seorang istri mengajak, menyuruh suami sholat puasa dengan suara yang agak bernada tinggi? Karena kalau dengan suara yang lembut, pelan tak mau. Secara hukum fikih, yang bertanggung jawab menegur si suami itu adalah wali ibu. Wali ibu yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah ibu, yang keenam abang adik, adik ayah, yang laki-laki. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mengadu ke wali, wali tadilah yang memanggil abang Fir'aun yang tak sembahyang. Fir'aun, sini kau sebentar.
anak kami itu kami kasihkan ke kau karena dulu kau datang ke rumah meminang pakai peci. Kami sangka kau sembayang, rupanya pencitraan semata. Jadi wali kalian itulah yang mengasih tahu, bukan kalian menceramahi laki kalian. Wali yang 6 itu memanggil dia. Itu hukum asli fikih. Tapi sebagai istri memberitahu, maka itu masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya jumpa sama laki-laki preman mengundang Ustadz Somad jadi panitia, ngundang di rumahnya, mobilnya dipakai, silakan. Gimana ceritanya Bapak bertobat? Saya dulu orangnya tak suka pengajian, Pak. Terus gimana Bapak kok suka tobat, ngundang pengajian, undang Ustadz? Istri saya pas mau tidur malam, dia ngomong ke saya. Apa kata dia? Bang, gimana kalau abang mati nanti? Singkat aja kalimat. Gimana kalau abang mati nanti? 5 kata. Tapi karena kata-kata itu dari hati, masuk ke dalam hatinya. Di tengah malam, pas saya mau tidur, Pak Ustadz terbayang. Gimana kalau abang mati? Akhirnya tobat. Jadi banyak orang tobat nih bukan karena ceramah Ustaz, tapi karena istri yang soleh. Di sujud terakhir itu doa sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Kalau tak terbuka juga, bukakan pintu yang lain. Jangan. Nanti kalau dia mati payah mencari gantinya. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Bacakan Yasin. Kok kenapa tiap malam baca Yasin? Untuk membukakan pintu hati, Bang. Hati siapa? Hati abang lah, siapa lagi? Ada bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, tak suka pengajian. Tapi begitu terbuka pintu hati, rajin pengajian. Ceritanya, bininya suka pengajian. Suatu malam minta jemput. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jemput aku di masjid. Kau pulang aja sendiri naik taksi. Kalau aku dilarikan supir taksi. Akhirnya dijemput sama suaminya. Pengajian lama. Suaminya mau mengamuk keluar dari mobil, tunggunya. Didengarnya pengajian, lembut hati. Akhirnya ditunggunya di kursi belakang. Malam berikutnya ditunggunya kursi. Lama-lama dia ikut pengajian. Perlu ditulis 30 suami setan berubah jadi malaikat karena istri solihah. Kalau ada ibu yang mau mengumpulkan cerita ini, tuliskan, nanti kita bedah buku bersama. Judulnya 30 suami brengsek. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa dengan sikap yang sering melawan sama orang tua dan selalu melakukan kehendaknya sendiri sampai orang tua laki-laki dan perempuan tak dihargainya lagi. Ceramah ini tak selamanya mempan masuk ke dalam hati orang. Bawa dia menengok langsung, bawa menengok orang ke rumah sakit waktu anak lahir. Membuka cakrawala berpikir, jadi tengoknya, oh begini dulu waktu kecil. Ini ibu ini melahirkan anak nih. Ini kau pikir anak ini lahir mudah ini nih. Oh ini meregang nyawa, hampir ibu ini mati, ya kan bu? Ya kan bu? Ya kan bu? Ya, hampir dia mati. Nyawa nih. Karena anak-anak ini dia pikir mudah aja, dipikirnya bersin lahir, bersin lahir. Dia tak tahu proses ini panjang. Nanti habis ini sudah ini menyusukannya lagi, merawatnya lagi, membesarkannya lagi, tetes peluh keringat air mata berapa kali. Oh itu ditengok, bawa dia nengok orang mati. Mau nangis anak-anak ibu tuh, maknya meninggal. Terbuka pintu hati, nanti kalau makku mati begini. Jadi tak bisa main ceramah, tak mempan, tak masuk kan. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu semua, adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang. Ibu doakan anak ibu, malam-malam bacakan Fatihah 100 kali. Untuk anakku ini bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 100 kali. Habis menjelang sholat subuh, ya Allah bukakan pintu hati anak ini ya Allah. Ada ibu-ibu anaknya pencandu narkoba, ditangkap polisi tak mempan, BNN tak mempan. Pergi dia umroh, dibawanya air zam-zam 1 jerigen,
Tawaf dia 7 putaran, doanya cuma itu aja. Berhentikan anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku. 7 putaran. Habis itu dibawanya pulang, panggilnya anaknya. Sini kan. Aku udah habis usaha udah. Inilah usahaku terakhir. Air ini sudah kuputarkan 7 kali. Doanya kau berhenti narkoba. Sekarang kau minum, kau mandikan. Setelah ini matilah kau. Sehat anaknya sampai sekarang, suka pengajian, mengundang Ustadz. Diundangnya Ustadz Abu Somad. Anaknya cerita. Jadi doa ibu ini luar biasa. Jangan pernah berputus asa. Banyak ibu-ibu tak mau berdoa. Ibu tak berdoa, Bu. Doa yang lamanya belum kabul, Pak Ustaz. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu berdoa. Tidak ada istilah anak saya sudah dewasa. Tak ada. Anak itu tetaplah anak sampai mati. Tak ada mantan anak. Saya mau tanya bagaimana menyikapi mertua yang suka pilih kasih terhadap menantu dan anaknya, sampai-sampai beberapa menantu sudah tak baik hubungannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini bertanya apa curhat? Wahai para mertua-mertua, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Menantu itu juga adalah anak, mertua itu juga adalah orang tua. Maka bersikap adillah kepada anak-anak kamu, wahai mertua-mertua. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Ittaquz zulma, jangan kamu zalim, jangan kamu aniaya. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sama menantu ini sayang bukan main. Kenapa? Karena kaya raya, mobilnya mewah, duitnya banyak. Sama yang ini sepele. Padahal nanti kalau mati yang membisikkan la ilaha illallah mungkin menantu. Mungkin yang bangun tengah malam Rabbil firli wali walidayya. Jadi ini judul sinetronnya, menantu yang teraniaya. Tahu ibu-ibu ini. Kertas terakhir. Apakah ketika kita berhalangan boleh membaca dan memegang Al-Quran? Ini nyontek dari yang tadi. Sudah dijawab. Itulah kaji kita petang pada hari ini. Di akhir majelis mari kita tutup. Dianjurkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah. Boleh? Ya. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai karena akikahnya. Kalau tergadai maka mesti ditebus. Tulbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing di hari yang ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada hari ke-14, hari ke-21. Tak ada hari ke-21, tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, 5 tahun. Kami Pak Ustadz sudah umur 40 tahun, boleh kami akikah? Boleh. Besok pagi beli kambing, ayun, tapi jangan diayun pakai marhaban, takut putus tali ayun. Tulbahu anhu yauma sabihi, yuhlaqu, dicukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kalau emas bagus, tapi dalam hadis perak. Wa yusamma, kasih nama yang baik, nama yang bagus-bagus. Menurut mazhab Syafi'i, laki-laki syataini, 2 ekor kambing. Perempuan 1 ekor kambing. Menurut fikih sunnah Said Sabit, mazhab Hanafi, laki-laki cukup 1 ekor kambing. Jadi kalau ada di antara ibu yang sudah menyembelih 1 ekor kambing, menurut mazhab Hanafi cukup. Tapi menurut mazhab Syafi'i masih kurang 1 lagi. Kalau dicicil nanti sampai ada, bagus. Kalau gitu saya Hanafi aja lah, tak bisa. Karena sudah dibuat dulu, baru ilmunya belakangan, tak bisa. Jadi nanti setelah ada duit, andai tak ada duit sampai mati bagaimana? Akikah ini hukumnya adalah sunat muakkad, bukan sunat muakkad. Bagi yang sudah akikah, alhamdulillah. Bagi yang belum akikah, silakan ibu mau akikah, potong kambing, undang semua makan. Undang. Kalau ada tetangga ini nanya-nanya, ini daging apa? Akikah, tak usah kau tanya, makan aja lah. Udah dikasih, nanya pula lagi. Naik darah tinggi kau nanti baru tahu. Itulah dia. Dianjurkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah, baca sholawat, atau setelah berdoa baru baca Al-Fatihah. Tapi kalau saya biasanya di awal. Ala hazihin niat, untuk niat ini semua niat yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah,
dimudahkan anak-anak kita menghafal Quran, istiqomah mereka nyaman tinggal di pondok, suami yang belum sholat, yang belum tunduk hatinya dibukakan Allah pintu hatinya, ibu-ibunya diberikan ketenangan batin, ala hazihin niyah untuk niat yang baik-baik. Ini semuanya Al-Fatihah. Mak belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung tak ada salam, tak ada, jadi begini gitu. Jadi gini, aku udah nikah dari pakai aku pula. Kalau kita dulu sama ustadz itu saya kan dengan dia. Orang sekarang ini kasar perasaan. Aku udah nikah Desember 2019. Selama 4,5 tahun ini masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah, jangan nikah. Jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Habis nikah itu carilah rumah-rumah kontrak. Ustaz ngomong aja enak aja gitu, mentang Ustaz kan nggak pernah kontrak. Saya kontrak dulu di sini, itu ada rumah PKS. Saya pulang Agustus, September, Oktober rumah saya belum siap, suka karya itu kan rumah PKS. Saya bawa keponakan saya, istri saya lewat sini. Bismillah aku kontrak sama almarhum Muhammad. Jadi kontrak itu tidak hina. Jadi nikah jangan, karena kalau di rumah nanti kalian akan didikte, tak tahan, macam Tom and Jerry dia. Jadi usahakan bilang sama dia, aku bukan tak sayang dengan kalian mak ya, tapi izinkan kami mandiri, kami mau kontrak sana, izinkan kami. Jadi belanja cemana? Belanja beli juga. Jadi supaya bisa kalian hidup. Akhirnya bulan Juli 2024 saya beli rumah KPR subsidi take over, masih sisa 5 tahun lagi. Sebenarnya saya juga nggak mau ambil rumah yang masih ada utang ke bank, takut riba. Tapi keadaannya bikin saya dan suami akhirnya ambil rumah itu dan udah saya tempati juga. Saya juga berniat buat nabung dan cepat-cepat lunas utang di banknya. Masalahnya sekarang saya kadang overthinking. Saya takut Allah cabut keberkahan di hidup saya gara-gara utang bank ini. Saya takut terputus dari Nabi Muhammad karena dosa riba ini. Saya minta nasihatnya. Akad jual belinya sah, bukan batal, bukan fasid. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi utang ini, tanya ke bank. Ini kan 5 tahun lagi, ya bisa tak kukup ini? Katanya bisa, tutup kan bisa. Ada yang bisa dijual, entah petak tanah, entah apa, tutupkan. Tak bisa Pak Ustaz, kalau saya tutupkan sana, meledak Hiroshima Nagasaki. Meletup satu ini, meletup semua. Cicil aja sampai lunas. Cicil sampai lunas, akad jual belinya sah. Bagi yang belum, jangan transaksi riba. Bagi yang sudah cicil sampai lunas, kok ada yang bisa dibung semakin cepat lebih baik. Macam mana ini kalau aku buat 2 tahun aja? Bisa, tapi tingkatkan bayarannya. Buat 2 tahun. Macam mana sekali? Bisa, tutup sekian juta, tutup. Tidak bisa, tetap ikuti sampai lunas, selesai. Jangan buka lagi riba. Beralih ke bank syariah, BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Kita orang Riau, tinggal di Riau, pakailah, hidupkanlah bank syariah kita. BRK perjuangan orang Riau sudah 100% syariah. 3 bank di Indonesia ini BPD-nya yang syariah. Yang pertama Bank NTB, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau Kepri. Bangga tidak bangga jadi orang Riau? Nah, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan lagi pakai bank konvensional. Alah Ustaz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang. Saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum.
Kenapa? Duit bank konvensional Arab. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustaz. Enggak, Arab makan bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi ketuanya Ustaz Al-Mafina, karena itu macam mana kalau Bapak Ibu menyimpan duit 10 miliar di bank konvensional, dapat bunganya. Bunganya tak boleh dibiarkan di bank itu. Bunganya itu diambil, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kenapa Yayasan Tabung Wakaf Umat? Karena ini beasiswa gratis untuk siswa. Nah, dikasih. Tapi kalau mau ngasihkan duit riba begitu atau duit sogok pilkada kemarin, kasihkan aja, bilang sama Ustaz Al-Nob, ini ada duit. Lah, jangan pula begini Ustaz Al-Nob, ini ada beberapa duit haram ini. Kasihkan aja. Lah. Ini begini Ustaz Al-Nob dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, tujuan kedatangan kami ini ada beberapa duit haram. Ini yang dari calon bupati kemarin, ini yang dari calon gubernur, ini yang pilek, tak usah kasihkan aja. Tidak yang menerima tak usah pula tanyakan ini hal apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barangkali admin tahu atau tolong tanyakan ke Ustaz Abdul Somad di mana tempat hijrah beliau di akhir zaman sebelum terjadinya dufan. Tidak ada ditanya orang. Turun dukhan itu asap. Begitu turun dukhan asap, semua orang baik-baik di dunia ini meninggal. Jadi kita insya Allah selamat dari huru hara hari kiamat. Karena sebelum salam Sahih Muslim 5, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, itu selamat, wa min fitnatil wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita insya Allah kalau beriman beramal saleh tak merasakan huru hara hari kiamat. Kita sudah waktu turun awan dingin itu kita mati. Terus husnul khatimah. Ustaz mau hijrah kemana? Saya tetap di sini. Saya tetap di Rimbo Panjang, tidak akan hijrah kemana-mana sampai mati saya di sini. Waktu saya lulus PNS dosen 2008 bulan November, lulus saya dosen. Di tahun yang sama saya diterima di KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya tanya Mak, aku dua pilihan. Aku jadi dosen di UIN atau aku jadi dosen di Brunei. Apa kata Mak? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, lebih bagus lagi di kampung kita. Kalau kita kuliah, memang betul batu terus. Sampai sekarang hujan batu. Baru saya paham logika mak saya berpikir. Kalau aku pilih dulu yang Brunei, jadi dosen saya di Brunei, siapa yang masuk ke talang mama? Siapa yang masuk ke bagan beliau? Siapa yang minta beli apa? Logika orang tua itu memang kadang mereka dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman. Fa innahu yanshuru bi nurillah. Kalau untuk diri saya sendiri lepas. Kalau saya jadi dosen di Brunei Darussalam, dapat rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Selesai kerja saya, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tapi ketika saya di sini, saya merasakan kepuasan batin. Setahun kami 3 kali keluar. Ke Bagan Benio bisa kami bangun pondok, sudah siap. Ke suku Talang Mama, ke suku Akit Pedalaman. Sekarang Ustaz Al-Nob buka 1 tahun laki-laki 25 orang gratis. 25, 150. Tempat saya yang perempuan 25. Duitnya dari mana Pak Ustaz? Channel Ustaz Abdul Somad Official YouTube itu 1 bulan duitnya berkisar antara 100 sampai 120, kadang 150. Itu semuanya habis untuk beli beras, minyak, gaji guru, bayar listrik habis. Maka saya sakit hati kali kalau dituduh orang. Kalau itu Somad lu beli mobil baru duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk. Mau sumbatkan aja muncungnya ke knalpot.
Datang kalian ke pondok tuh tengok, tanya adminnya dari mana kalian dapat duit. Nah, maka bapak ibu nanti pulang dari sini lewat jembatan Lenton terus ke Simpang Bingung, sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi. Belok langsung ke kiri sebelum TPU Kopit, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, ada sebelah kanan pesantren Nurul Azhar. Semua tamu-tamu yang kami bawa ke situ baru lewat gerbangnya nengok tembok dindingnya, baru nengok gedungnya dari jauh udah macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak orang kaya belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya, apa kata dia? Aku senang kali nengok pondok ini. Ambil tanah saya 2 hektar di sana. Dapat lagi, itulah kampus 2 yang sudah dibangun. Pulang dari sini kamu buat terus. Ada juga jamaah di Pekanbaru ini, begitu menengok kata dia, wakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Saking semangat itu. Macam-macam orang di Pekanbaru. Saya tetap di sini, tidak hijrah ke Makkah, tidak hijrah ke Madinah, tetap kita jaga. Insya Allah Allah menyelamatkan kita dari dajjal, dari kafir musyrik. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafir. Ada link ceramah UAS, batasan umur anak laki-laki bisa jadi mahram safar bagi ibunya atau anak laki-laki umur 11,5 tahun. Anak laki-laki umur 11 tahun sudah akil balik. Asal dia sudah mimpi, maka akil balik. Perempuan secara umum 9 tahun sudah maaf cakap menstruasi. Sudah bisa jadi mahram ibunya safar. Kalau ada link ceramah UAS bantu infokan. Kalau ada bagi saya sudah tahu admin, ada anak masih 10 tahun lebih pintar dan cerdas dari anak yang sudah balik. Gimana itu? Coba cari infokan linknya, kajian UAS admin, kajian mahram di YouTube. Perempuan musafir untuk haji tanpa mahram, tak ikut suaminya, tak ada ayahnya, tak ada atuknya, tak ada abangnya, kata Imam Nawawi boleh. Syarat pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah di situ. Itu maka ibu kalau pergi umroh tak ada mahram tetap boleh. Kenapa? Perjalanannya aman. Beda zaman dulu naik onta dari Makkah ke Madinah, takut perampok di tengah jalan. Mesti ada suami, mesti ada abang, adik, ayah, pakcik, atuk. Kalau tak ada siapa yang menolong dia? Dia mau pergi ke toilet ke balik-balik bukit, siapa yang menemani? Zaman sekarang ada security, ada polisi, aman, tidak ada fitnah. Tapi perempuan-perempuan yang bekerja di kantor, jaga kehormatan suami. Ustaz Somad, istri saya ini dilarikan kepala dinas. Kenapa bisa begitu Pak? Mereka keluar kota, saya yang mengantar ke airport. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas nih, "Lu titipkan istriku ya Pak." Betul-betul dijaganya Pak Ustaz. Kenapa kau latah? Kalaupun terpaksa ibu harus keluar kota, jangan dengan laki-laki yang tak mahram. Perempuan bekerja, masuk kantor, berangkat jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, macet sampai jam 6, azan maghrib, sholat isya, makan. Sama suaminya cuma 3 jam, 9, 10, 11. Sama laki sendiri 3 jam, sama laki orang 10 jam. Akhirnya apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari tukaran nomor, merasa nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau ditegur Ustaz, kenapa kau berdua-duaan makan siang berjalan? Udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Saya seorang wanita bekerja, umur saya 40 tahun. Dulu pernah terpikir untuk menikah sambil kerja. Karena saya lebih mendulukan karir, maka saya undurkan tidak menikah. Karir dulu baru menikah. Sampai keluarga banyak yang membuli saya. Namun sampai sekarang kecil rasanya hati untuk menikah. Pertanyaan saya, apa saya berdosa atau apa solusinya? Nikah ini tak usah panjang-panjang pikir. Mau dia mau, kita jadi lagi.
Jangan sampai cinta kelapa. Kita cinta orang tak apa-apa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Asal mau dia menerima kita, jangan diawali dari pembohongan. Fotonya aja udah bohong, pas diupload rupanya udah 5 kali filter. Setelah berjumpa perempuan inilah masalahnya perempuan ini. Udah diciptakan Allah bagus, alis ini melengkung. Diluruskan. Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi kamu. Tidak, ibu-ibu di sini baik. Jangan pulang di sini. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya saja, jangan di sini. Ada beberapa jamaah di sini pulang meninggal. Nah, jadi jangan kalian tunda-tunda. Perempuan ini begini, dia masuk kantor jam 8, ya kan? Nunggu busway di jalan. Keluar dia dari rumah jam 7. Pas jam 7 lewat busway. Pas lewat, penuh kali busway nanti. Nah, 7.15 lewat taksi. Alah, tak pakai AC pula. Nanti bosnya. Dah. 7.30 lewat busway lagi. Ya ada tempat duduk berdiri. Enggak lah. 7.45 lewat ojek. Daripada terlambat paham kan? Jadi nanti kalau nampak ada wanita karir, orang kaya, jabatannya tinggi, dapat lakinya biasa-biasa, itu 7.45. Jangan banyak pilih. Pilih-pilih tubuh, terpilih bongkolnya. Terlambat ketawa itu. Jadi kan dia 7.45. Jadi perempuan, kalian macam bunga. Yang sakit hati adik-adik, perempuan ini macam bunga. Bunga ini tabiatnya macam mana? Kuntum, mekar, kembang, harum. Perempuan puncak cantiknya 25, habis itu dia lain. Beda sama laki-laki. Kami ini puncak kuntumnya itu 40. Saya ini sedang puncak-puncaknya nih sekarang. Makanya kalian jangan pilih-pilih. Nantilah karir dulu lah, S2 dulu lah, S3 dulu lah. Pala selesai ditengok muka. Tuh. Akhirnya kemana? Akhirnya pergi ke klinik kecantikan. Suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik. 2 bulan turun balik. Asal mau dia nikah udah. Apalagi yang mau dicari hidup ini? Terus sudah nikah, mau dia menerima kita apa adanya, susah senang bersama. Bang, aku cuma minta kau mendampingi aku sampai kematian tiba. Setelah itu kita berjumpa di surga Jannatul Firdaus. So sweet. Aku nih bang S2, S3, anak orang kaya, duitku banyak. Jangankan gajiku, nyawa aku kasihkan kau. Ambil. Tapi kalau kau macam-macam, satu kesalahanku dalam hidup ini bang, apa dia? Mencintai. Entah kenapa kita kalau di masjid PTV ini agak romantis saja bang. Kalau kita menemukan duit di jalan, kita ambil, kita masukkan ke kotak infak. Apakah kita berdosa? Namanya luqotoh. Luqotoh, barang temuan. Diumumkan setahun. Dapat duit depan pun diumumkan setahun. Tak ada pemiliknya, milik penemu.
Setelah menjadi milik antum, antum bebas mau disedekahkan. Jadi secara fikih salah, karena bukan antum pemiliknya. Sedangkan pemiliknya belum tentu izin. Nah, maka diumumkan setahun. Setelah setahun dari hari ditemukan, diumumkan tak ada pemiliknya, jadi milik penemu. Terserah antum, mau antum makan, mau antum sedekah. Jangan begitu dapat langsung. Cuman 1000 perak apa Ustaz? 1000, patutlah kau masuk. Apa ada dalil tentang qabliyah maghrib? Ada masjid dekat airport, namanya Masjid Al-Jihad. Jamaahnya hampir berjihad gara-gara qabliyah maghrib. Kata yang tua-tua, ada qabliyah maghrib. Kata yang muda-muda, tak ada qabliyah maghrib. Diundanglah saya. Saya biasanya diundang ke masjid kalau masjid itu ada konflik. Kalau kita arah ke UIR, sebelah kiri dia masuk ke dalam. Ketua masjidnya pengacara. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina 3 kali dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat 3 kali. Salat maghrib itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamat? Ada. Berarti ada qobli. Tapi di ujung hadis liman syaa, bagi siapa yang mau. Kenapa 3 kali? Maksudnya qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya. 3. Qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya. Liman syaa, bagi yang mau. Dia rawatib tapi tidak muakkad. Sedangkan yang muakkad itu dalam Sunan Tirmidzi, man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. Sedangkan yang 3 tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkad, rawatib. Sudah saya jelaskan, saya tanya di masjid, kenapa tak kalian buat di masjid ini? Padahal dalilnya ada. Kami takut gara-gara qabliyah waktu maghrib habis. Karena waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek. Asal habis syafaq ahmar merah, rona merah itu asal sudah habis, tak ada lagi maghrib. Pengurus masjid berpegang pada mazhab Syafi'i. Saya bilang kalau tak masuk qabliyah 2 rakaat, masa habis? Rupanya RT RW selalu terlambat. Akar masalahnya adalah udah mau iqamat, RT RW, orang-orang kaya, donatur selalu terlambat. Mau iqamat takut kena pecat. Maka win-win solution jalan tengah, tempel di dinding. Maghrib 5 menit dari azan langsung iqamah, selesai. Sejak itu saya tak diundang lagi di masjid. Berarti tak ada masalah lagi. Kalau ada masalah baru diundang. Win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh cocok. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunnah, tapi orang. Selesai. Qabliyah Jumat.
Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan pun dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qabliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat. Habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qabliyah kan? Kuliah di kamar apa di masjid? Nabi itu kuliah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah kuliah duluan. Dan sahabat banyak memperbanyak sholat sunnah sebelum Jumat. Salah satu sholatnya adalah qabliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qabliyah Jumat. Nah, jadi tentang qabliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok betul. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qabliyah Jumat. Saya tak pernah mondok. Sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah per kata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzul, ada tajwidnya, ada terjemah per kata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal udah mau dia jalan macam bawa motor. Asal udah bisa jalan masuk gigi dah cukup. Tak perlu kita tahu detail betul mana.
Karena kalau begitu susah agama ini. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, udah. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi. Adakah istilah sunnah wajib, Ustaz? Ada yang mengatakan memelihara atau memanjangkan jenggot itu sunnah wajib. Mohon penjelasan. Sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke? Jelas? Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah menurut hadis, semua perbuatan Nabi, cakap Nabi, tindakan Nabi, ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, maka itu adalah sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut usul fikih, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Saya ulang balik. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah menurut ilmu hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, bawaan Nabi, semua adalah sunnah. Sunnah menurut usul fikih, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut hadis, sunnah menurut usul fikih. Jelas? Datang Wahabi, ini sunnah tapi hukumnya wajib. Makin pusing dia mau. Sunnah berjenggot itu sunnah, tapi kalau antum udah jelas yang tiga tadi, kenapa dibilangnya sunnah tapi wajib? Karena kalau dia bilang ini sunnah, jamaah taunya sunnah itu menurut fikih dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Maka ditambahnya di ujung sunnah tapi itu dia sendiri buat sendiri. Jelas? Sunnah menurut fikih, sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut usul. Jelas atau tak jelas? Menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah itu aku bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah. Lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya,
nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir itu ada yang bawa istri. Ustaz, kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau ku biayai, balik nanti ngajar di pondok. Ada. Ayahnya tak mampu. Saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak ustadz nanti tamat dia pondok, saya akan tanya, Hazik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang udah saya tanya, mau kau nikah? Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat, Ustaz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah itu? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa nisa. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustaz, rumahnya besar, mobilnya ada. Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikasih. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'allaf sekarang ini. Jelas lagi, sudah berpuluh tahun masuk Islam. Kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'allaf itu begini. Misalnya kepala suku Sakai. Kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku itu masuk Islam. Itu boleh kita kasih dia untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam. Bisa. Sekarang kita kasih dia, bininya pun tak Islam. Maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin. Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja. Ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Sekijang Mati. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang Mati ngasih ongkos, naik dia bis. Habis itu berhenti dia di Rumbai. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Balik lagi dia ke Sekijang. Maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia. Bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3. Berarti dia miskin karena tak mencukupi. Begitu caranya itu. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Ini sudah saya tulis
Saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja. 8 asal. Ini tulisannya. Share di grup. Itulah kaji. Salam ala man uhiyal Qur'an.